Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Rusdi, NIM 20 2001 1957, dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang terhormat Dr. Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid, LC.MA, dan Ustadz Takdir Khair, SPDI MPD, selaku dosen filsafat pendidikan. Video ini merupakan pengganti final test dari filsafat pendidikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita melihat biografi dari Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabar bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad 7 Hijriah. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang ke-9, Khalid bin Utsman. Kakinya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga di Andalusia sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan un sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya. Dengan demikian, Khalid menjadi Khaldun. Keluarga Ibnu Khaldun merupakan keluarga ilmuwan dan terhormat yang telah berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan, suatu jabatan yang belum dijumpai dan mampu diraih orang pada masa itu. Sebelum menyeberang ke Afrika, keluarganya adalah para pemimpin politik di Moorish, Spanyol, selama beberapa abad. Dengan latar belakang keluarganya yang demikian, Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat. Pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, cinta jabatan dan pangkat. Kedua faktor tersebut sangat menentukan dalam perkembangan pemikirannya. Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad. Ia berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik serta menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ia ahli dalam bahasa sastra Arab. Ia meninggal pada tahun 794 Hijriah atau 1384 Masehi akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan 5 orang anak. Ketika ayahnya meninggal, Ibnu Khaldun pada waktu itu baru berusia 18 tahun. Ibnu Khaldun seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir termukaka yang pernah dilahirkan. Sebelum Ibnu Khaldun, sejarah hanya berkisar pada pencatatan sederhana dari kejadian-kejadian tanpa ada perbedaan antara yang fakta dan hasil rekaan. Ibnu Khaldun hidup pada saat di mana dunia Islam mengalami pengumuman dalam berbagai bidang sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan pemerintahan. Dalam perspektif sejarah Islam, abad ke-14 Masehi merupakan masa kemunduran dan perpecahan. Pada masa kemunduran Islam ini, banyak terjadi kekacauan historis yang sangat serius, baik dalam tatanan politik maupun intelektual. Meskipun demikian, masa-masa kekacauan biasanya merupakan
kesempatan yang baik bagi lahirnya figur-figur utama yang mempunyai semangat yang tinggi dalam ranah aksi dan pemikiran, seperti kemunculan sejarawan besar Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari 2/3 umurnya di kawasan Afrika Barat Laut yang sekarang ini berdiri negara-negara Tunisia, Aljazair, dan Maroko, serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Pada akhirnya, Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 74 tahun di Mesir. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab Al-Jazair Al-Nasir, Kairo. Sekian dan terima kasih.